Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang normalisasi. Nah, sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang normalisasi secara teori. Nah, kali ini kita akan mencoba latihan seperti soal latihan yang sudah disampaikan pada video sebelumnya ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membaca ada latihan menyusun normalisasi untuk database pelatihan. Nah, seperti yang Anda lihat di slide ini, gitu ya. Di sini sudah ada nama tabelnya adalah tabel pelatihan 1, gitu ya, atau bentuk tidak normalnya. Bisa Anda lihat di sini, tabel ini memiliki 5 kolom, di mana masing-masing kolomnya adalah kode peserta. Ini nama kolomnya saya singkat semua ya. Kemudian ada nama peserta, kode pelatihan, jenis pelatihan, dan evaluasi. Nah, bisa Anda lihat di sini contohnya ya untuk record KS1 ya. Di sini atas nama Yudi, dia mengikuti pelatihan dengan kode pelatihan KP1, KP2, dan KP3. Jadi artinya untuk satu nama ini dia melakukan pelatihan sebanyak 3 kali. Berbeda dengan KS2 miliknya Pram, dia pelatihannya ada 2 kali. Berbeda juga lagi dengan KS3 miliknya Eli, dia pelatihannya hanya 1, gitu ya. Nah, dari masing-masing peserta ini jumlah rekornya kan berbeda. Nah, ini adalah bentuk tidak normal. Jadi bentuk tidak normalnya itu seperti ini ya. Jadi kalau kita gambarkan tabelnya, setiap baris dan kolom itu masih ada yang kosong gitu ya. Nah, bagaimana kita caranya untuk masuk ke bentuk normal pertama gitu ya. Nah, seperti yang Anda lihat di slide ini, bentuk normal pertama atau kita sebut dengan 1NF, saya beri nama tabel ini adalah tabel peserta 2. Nah, bisa Anda lihat di sini perbedaannya, pada KS1 Yudi yang tadinya cuma satu nama, dia akan muncul 3 kali, sesuai dengan jumlah banyak pelatihan yang dia ikuti. Begitu juga dengan Pram, dia akan muncul 2 kali atau 2 record sebanyak dari kode pelatihan yang dia ambil. Berhubung Eli cuma mengambil 1 pelatihan, maka dia hanya tampil dalam 1 record saja. Jadi ya, bisa Anda lihat di sini Yudi ada 3 baris, kemudian 3 baris atau kita sebutnya 3 record ya. Kemudian ada Pram, ada mengikuti 2 pelatihan, berarti dia muncul sebanyak 2 baris atau 2 record. Dan Eli karena hanya pelatihannya 1 kali, jadi cuma 1 kali. Nah, ini adalah cara langkah dari 1NF atau normal pertama. Jadi setiap baris itu ada datanya gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk bentuk normal kedua atau 2NF. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk normal kedua atau 2NF, kita harus menggambar diagram ketergantungan fungsionalnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di tabel ini yang sudah kita buat di 1NF, kita lihat hasil akhirnya adalah evaluasi ya. Kolom evaluasi ini adalah hasil akhir dari tabel ini gitu ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita mau menggambar diagram ketergantungan fungsional, kita gambarkan dulu evaluasinya di sini ya. Seperti yang Anda lihat di sini kita gambarkan dulu evaluasinya. Nah, ketika kita mau memulai menentukan 2NF atau bentuk normal kedua, kita perlu menggambar diagram ketergantungan fungsional. Nah, seperti yang Anda lihat tadi di tabel evaluasi kan sudah ada di tabel peserta 2 sudah ada data evaluasi yang akan menjadi data akhirnya gitu ya. Nah, di sini evaluasi kita gambar dulu seperti ini. Kita tulis aja dulu bahwa evaluasi adalah hasil akhir dari tabel tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita cari tahu tabel evaluasi itu asalnya dari mana sih gitu ya. Kalau kita lihat di tabel peserta, tabel evaluasi itu dia didapat dari kode peserta dan kode pelatihan. Bisa Anda lihat di sini ya. Jadi dia didapat dari kode peserta
yang ketergantungan ketergantungan fungsional penuh ya. Dua kode ini akhirnya menghasilkan evaluasi. Oleh karena itu kita gambarkan seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu dari masing-masing kode peserta dan kode pelatihan itu dia ketergantungan fungsionalnya kemana lagi gitu ya. Oh, kalau kode peserta ke nama peserta, kode pelatihan ke jenis pelatihan. Nah, itu bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau kode peserta ke nama peserta, kode pelatihan ke jenis pelatihan. Nah, dari diagram ketergantungan fungsional ini, kita bisa mulai menentukan tabel-tabel mana sih yang sudah tidak ada ketergantungan lagi gitu ya. Jadi kita dipisah-pisah lagi. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, kita punya kode peserta, di mana kode peserta ini ketergantungan fungsionalnya terhadap nama peserta gitu ya. Ini akan menjadi satu tabel tersendiri. Kemudian kita lihat lagi, dari sini ada lagi nggak yang seperti itu? Nah, bawahnya kode pelatihan. Kode pelatihan ketergantungan fungsionalnya terhadap jenis pelatihan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Dan dua hal ini bisa menjadi tabel terpisah atau tabel tersendiri. Bagaimana dengan evaluasi? Evaluasi ini ketergantungan fungsionalnya kemana? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa evaluasi ini adalah hasil dari kode peserta dengan kode pelatihan. Nah, jadi dia bisa menjadi satu tabel yang tersendiri. Kalau kita lihat dari slide ini, diagram ketergantungan fungsionalnya kita sudah bisa mendapatkan 3 bagian, yang artinya 3 bagian ini akan menjadi 3 tabel terpisah atau 3 tabel tersendiri. Yang pertama kita punya tabel, saya sebut dengan tabel evaluasi ya, di mana tabel evaluasi ini ketergantungan fungsionalnya adalah kode peserta dengan kode pelatihan yang akan menghasilkan evaluasi. Nah, di sini ya, kode peserta dan kode pelatihan yang akan menghasilkan evaluasi. Kita lihat lagi, apalagi yang mau kita dapatkan? Oh, ini yang lingkaran biru. Kode peserta ketergantungan fungsional terhadap nama peserta ini akan menjadi tabel tersendiri. Saya beri nama tabelnya peserta 3, yaitu kode peserta yang ketergantungan fungsional terhadap nama peserta. Begitu juga dengan yang lingkaran hijau, kode pelatihan dengan jenis pelatihan. Kode pelatihan, jenis pelatihan. Nah, ini saya beri nama dengan tabel jenis pelatihan. Jadi di 2NF kita sudah punya 3 tabel. Jadi yang tadinya tabelnya cuma 1, sudah terpecah menjadi 3 tabel. Nah, langkah ketiga, kita mau melihat 3NF gitu ya, bentuk normal ketiga. Anda enggak? Kalau kita lihat semua sudah ketergantungan fungsionalnya masing-masing ya. Tidak ada yang bisa dipisah lagi. Kita lihat tabel evaluasi juga sudah tidak bisa dipecah. Apalagi tabel peserta 3 dan jenis pelatihan ini sudah tidak bisa dipecah karena sudah ada 2 kolom gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah akhir dari kita membuat normalisasi. Nah, baiklah, kita lanjutkan latihannya. Sekarang ada latihan 2 ya. Ini soalnya berbeda dengan yang tadi. Ada 2 soal yang berbeda. Karena tadi kita latihannya membuat sampai 2NF saja gitu ya. Saya punya contoh database perkuliahan. Dan ini adalah tabel perkuliahan atau yang kita sebut dengan bentuk tidak normalnya. Ya, jadi bisa Anda lihat di sini saya punya 2 mahasiswa namanya Welly dan Basri. Welly mengambil 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah manajemen database dan analisis perancangan sistem. Kemudian Basri dia mengambil 3 mata kuliah, manajemen database, akuntansi dasar dan dasar pemasaran, misalnya begitu. Dan mereka memiliki nilainya masing-masing. Bila Anda lihat di sini, di baris kedua ini kosong ya, kosong, dan ini juga kosong. Ini adalah bentuk tidak normal. Nah, untuk bentuk tidak normal atau kita sebut dengan anormalisasi, kita sebut tabel ini dengan nama tabel perkuliahan. Nah, kita masuk ke 1NF, kita akan membuat bentuk normal pertama. Seperti yang tadi kita sudah pernah buat atau kita latihan pertama tadi, bentuk normal pertama adalah kita harus memenuhi setiap baris dan kolom. Welly tadi mengambil 2 mata kuliah kan, nah ini tinggal diisi.
Begitu juga dengan Basri, kita isi record berikutnya gitu ya. Kemudian kita masuk ke 2NF atau bentuk normal kedua. Nah, bagaimana caranya kita membuat bentuk normal kedua? Nah, seperti cara yang tadi sudah kita lakukan, kita harus membuat diagram ketergantungan fungsionalnya terlebih dahulu. Nah, pertama, dari tabel ini kan kita tahunya kita dapat nilai ini gitu ya. Dapat nilai ini dari mana? Ini nilainya si mahasiswa, nomornya ini gitu ya. Oh, si mahasiswa itu. Ini nilai untuk apa? Untuk mata kuliah tertentu. Kita bisa lihat dari kode mata kuliahnya. Mata kuliah ini loh. Nilai untuk mata kuliah ini gitu ya. Nah, ini kita bisa membuatnya seperti ini. Nilai kita dapat dari nomor mahasiswa karena miliknya mahasiswa siapa dan kode MTK dari mata kuliahnya apa. Jadi nilai itu miliknya siapa dan nilai untuk mata kuliah apa gitu kan. Nah, sekarang kita telusuri lagi. Nomor mahasiswa ini ketergantungan fungsionalnya kemana saja gitu ya. Dia ada nama mahasiswa dan jurusan. Tinggal kita tuliskan seperti ini. Nama mahasiswa dan jurusan. Kemudian bagaimana dengan kode MTK-nya? Kode MTK-nya dia ada ketergantungan fungsional terhadap nama MK dan kode dosen. Nah, tapi kode dosen sendiri juga punya ketergantungan fungsional lagi, ini kurang tanda panah ya, terhadap nama dosennya. Jadi kita gambar saja dulu seperti ini, ketergantungan fungsionalnya, kemudian kita akan menentukan 2NF-nya. Gimana cara menentukan 2NF? Kita lihat ketergantungan fungsional dari ketiga hal ini ya. Kita lihat di sini, yang pertama, nomor mahasiswa ketergantungan fungsionalnya terhadap nama mahasiswa dan jurusan. Maka kita lingkari di sini. Saya beri lingkaran warna biru. Kemudian ada lagi ketergantungan fungsional yang lain. Kita lihat nih, kode MTK terhadap apa saja? Kode MTK terhadap nama MK atau nama mata kuliah dan kode dosennya. Di sini kita lingkari warna hijau. Nama dosen tetap ikut katut ya, ikut di sini karena dia masih ketergantungan fungsional terhadap kode DSN. Nah, dari dua tabel ini kira-kira tabel apa lagi yang kita dapat? Kita lihat nilai ini terhadap ketergantungannya terhadap apa saja, yaitu nilai muncul dari nomor mahasiswa dan kode MTK. Maka kita lingkari warna merah. Jadi, ketika kita mau masuk ke 2NF atau bentuk normalisasi kedua, kita bisa mendapatkan 3 tabel ini, tabel yang sudah saya lingkari warna biru, hijau, dan merah. Ini adalah bentuk 2NF. Nah, tabel yang saya lingkari warna merah tadi itu adalah tabel nilai, di mana tabel nilai ini didapat dari nomor mahasiswa dan kode MK. Kemudian lingkaran yang berwarna biru yang di atas tadi itu adalah ketergantungan fungsional dari nomor mahasiswa terhadap nama mahasiswa dan jurusannya. Dan di tabel perkuliahan yang ketiga, kita lihat tadi, ya di sini ada kode MTK, ketergantungan fungsional terhadap nama MK dan kode dosen. Dan kode dosen ketergantungan fungsional terhadap nama DSN. Jadinya seperti ini, kode MK ke nama MK, sedangkan nama MK, selain nama MK, dia juga ke kode dosen, walaupun sebenarnya kode dosen juga ada ketergantungan fungsional terhadap nama dosen itu. Nah, ini adalah bentuk 2NF atau bentuk normalisasi kedua. Jika kita lihat ketiga tabel ini, mana sih yang masih bisa dipecah lagi gitu ya? Tabel nilai, udah nggak bisa dipecah lagi. Nomor mahasiswa ketergantungan fungsionalnya ke nilai, kode MK juga ke nilai, sama-sama ke nilai, sudah nggak bisa dipisah lagi. Ini juga nomor MHS ke nama MHS, nomor MHS sendiri juga ke jurusan, juga sudah tidak bisa dipisah lagi gitu ya. Berbeda dengan tabel perkuliahan 3 yang Anda lihat di bawah ini. Ini kode MK ke nama MK, tapi juga ke kode DSN, ya kan? Ini bisalah menjadi satu tabel tersendiri. Bagaimana dengan kode DSN? Dia memiliki ketergantungan fungsional ke nama DSN yang akhirnya dia bisa menjadi tabel tersendiri.
Nah, jadi pada bentuk normal ketiga, tabel perkuliahan 3 bisa kita pisah. Hasilnya seperti ini. Bentuk normal ketiga, tabel mata kuliah sudah terpisah sendiri, dan bentuk tabel dosen juga terpisah sendiri, di mana ketergantungan fungsionalnya adalah kode MK terhadap nama MK dan kode dosen terhadap nama dosen. Nanti bagaimana sih cara menghubungkan antara tabel mata kuliah dengan tabel dosen? Itu nanti bisa kita atur ketika kita membuat tabel tabel relasi, ya, tabel relasi seperti yang sudah kita pelajari di IRD. Nah, baiklah pemirsa, ini sekian dulu latihan kita tentang membuat normalisasi. Jika masih bingung, Anda bisa mengulang lagi video ini, bisa Anda tonton lagi perlahan-lahan supaya Anda bisa memahami bagaimana langkah-langkah membuat normalisasi. Bila ada kesulitan, silahkan Anda bertanya di kolom komentar atau langsung ke WhatsApp pribadi saya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.